Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan sebuah materi mengenai media pembelajaran. Nah, apa sih media pembelajaran? Bagaimana media pembelajaran itu dikaitkan dalam pembelajaran? Nah, mari kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian. Dikutip dari Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo dalam buku Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran, bahwa dia mengatakan media pembelajaran itu adalah segala bentuk alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik secara terencana sehingga tercipta suatu belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan juga efektif. Nah, di sini dikatakan bahwa media pembelajaran ini adalah segala bentuk alat komunikasi untuk menyampaikan informasi, di mana peserta didik dan juga pendidik, khususnya pendidik itu dituntut untuk bisa menyampaikan materi pembelajaran, informasi mengenai materi pembelajaran harus bisa disampaikan secara baik kepada peserta didiknya. Nah, di sini media pembelajaran itu adalah sebagai alatnya untuk menyampaikan atau menyalurkan sebuah informasi yang akan disampaikan oleh pendidik tersebut. Kemudian media pembelajaran ini merupakan suatu teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran dan juga merupakan suatu sarana fisik dan komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran. Jadi dikatakan bahwa pendidik itu merupakan faktor utama dalam proses terjadinya kegiatan belajar mengajar, di mana untuk pendukungnya yaitu peserta didik harus dituntut untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh pendidiknya tersebut. Oke, kenapa sih media pembelajaran itu sangat penting? Untuk apa sih media pembelajaran? Nah, di sini ada tujuan dari media pembelajaran ini, yaitu untuk memudahkan belajar bagi peserta didik dan pendidik, sehingga nantinya dapat meningkatkan suatu mutu pendidikan. Nah, kita kembali lagi ke belajar, bahwa belajar itu adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar, kemudian terstruktur, dan juga untuk melakukan suatu perubahan tingkah laku. Nah, di sini ketika terjadi proses pembelajaran itu adalah suatu interaksi belajar dan juga mengajar yang dilakukan oleh pendidik dan juga peserta didik. Tentunya pendidik ketika menyampaikan sebuah informasi atau materi dari pembelajaran yang disampaikan itu harus dapat dipahami oleh peserta didiknya itu. Nah, di sini bagaimana kreativitas seorang guru dalam menyampaikan sebuah informasi itu harus bisa dikuasai oleh seorang pendidik. Nah, di sini media pembelajaran itu membantu dalam menyampaikan informasi sehingga memudahkan pendidik menyampaikan informasinya. Nah, sehingga nantinya peserta didik akan memahami apa yang disampaikan oleh pendidiknya itu, oleh gurunya tersebut. Apa yang disampaikan, materi yang disampaikan itu mudah diserap oleh peserta didik, sehingga ketika peserta didik memahami apa yang disampaikan oleh guru, berarti itu tandanya adalah bahwa peserta didik sudah mencapai tujuan dari pembelajaran. Ketika sudah mencapai tujuan dari pembelajaran, maka itu akan mempengaruhi suatu kualitas pendidikan gitu, suatu mutu pendidikan, sehingga dapat meningkatkan suatu mutu pendidikan di sekolah tersebut.
Seperti itu. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar ataupun dalam pembelajaran ini bahwa adanya suatu interaksi, adanya suatu proses gitu kan. Tidak semata-mata langsung saja gitu kan. Tapi adanya suatu proses. Prosesnya seperti apa? Proses yang begitu sistematik. Ya, secara teratur, secara terstruktur, ya, sesuai dengan aturan yang ada. Nah, di sini dikatakan bahwa pembelajaran tidak terjadi seketika, melainkan harus melalui tahapan perancangan pembelajaran. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa untuk seorang guru itu harus dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu terhadap peserta didiknya nanti seperti apa sehingga adanya suatu tinjauan atau dasar ketika melakukan suatu pembelajaran seperti itu. Nah, di sini adanya suatu kesiapan pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran ini tentunya suatu adanya perancangan pembelajaran. Kemudian komponen tersebut dapat melengkapi terstruktur dan lingkungan belajar yang formal. Dengan demikian, maka pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru dalam satu proses yang sistematis. Nah, yang sistematis melalui tahapan perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga evaluasi dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini bahwa kegiatan pembelajaran itu adalah suatu yang dirancang terlebih dahulu oleh seorang guru. Jadi nantinya ketika belajar itu bagaimana gitu kan, harus jelas gitu, harus ada dasar, harus ada pijakan terlebih dahulu ketika melakukan suatu pengajaran kepada peserta didik sehingga ketika nantinya pendidik mengajarkan suatu pembelajaran, melakukan suatu pembelajaran bersama peserta didik itu tidak ngawur kemana saja gitu, karena sudah terstruktur, sudah sistematis sesuai dengan perancangan dalam pembelajaran. Kemudian dalam proses pembelajaran itu dikembangkan melalui pola pembelajaran, di mana menggambarkan suatu kedudukan yang peran pendidik dan peserta didik itu dalam proses suatu pembelajaran. Nah, tadi dikatakan bahwa ada suatu proses yang sistematis itu ada suatu tahapan dalam pembelajaran. Nah, di sini ada tiga tahapan pembelajaran yang sistematis ini menurut Knight dan Gustafsson pada tahun 1986, bahwa dikatakannya terbagi menjadi tiga. Katanya yang pertama ada perencanaan, yang kedua yaitu ada pelaksanaan, kemudian yang ketiga itu adalah evaluasi. Ya, kita bahas yang pertama dulu mengenai suatu perencanaan dalam pembelajaran. Nah, ketika pendidik melakukan suatu pengajaran, pembelajaran, tentunya harus dipersiapkan terlebih dahulu seperti yang dikatakan tadi, yaitu adanya suatu perencanaan bagaimana nantinya materi yang akan disampaikan itu seperti apa. Kemudian model pembelajaran yang cocok seperti diterapkan dalam peserta didik itu seperti apa. Kemudian kegiatan nantinya itu seperti apa, itu dirancang terlebih dahulu, dilakukan suatu perencanaan dalam pembelajaran. Nah, ini biasanya dilakukan oleh seorang pendidik itu dengan membuat sebuah RPP atau rencana dalam proses pembelajaran. Karena
nantinya itu supaya pendidik juga tidak bingung ketika melakukan suatu interaksi ataupun pelaksanaan dalam pembelajaran bersama dengan peserta didik karena memang sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah melakukan suatu perencanaan, kemudian dilaksanakanlah. Nah, ini tahapan yang kedua, yaitu adanya suatu pelaksanaan dalam pembelajaran. Nah, ketika terjadi pelaksanaan dalam pembelajaran itu adalah suatu implikasi dari perencanaan yang telah dibuat itu. Jadi perencanaan yang telah dibuat kemudian dilaksanakanlah dalam proses pembelajaran. Jadi pelaksanaan pembelajaran itu akan dapat berjalan dengan lebih efektif dan juga efisien, dan juga terstruktur nantinya. Ketika pelaksanaan pembelajaran ini kita kembali lagi adanya suatu interaksi antara pendidik dan juga peserta didik dalam melakukan suatu belajar dan juga mengajar. Nah, kemudian setelah melakukan suatu pelaksanaan, kita kembali lagi kepada perencanaan pembelajaran. Kita harus menyiapkan setelah siap, baru kita laksanakan pelaksanaan pembelajaran. Kita lihat, kita sesuaikan bahwa setiap peserta didik itu berbeda. Ada siswa yang memang belajarnya itu bisa gampang ketika dikasih visual misalkan. Tapi ada siswa lagi, satunya lagi ketika visual dia tidak bisa, dia hanya bisa audio saja. Nah, ketika ada lagi satu peserta didik misalkan yang menggunakan audio visual. Penting banget dilakukan seorang guru. Jadi guru itu tidak hanya membimbing dan juga mendidik, tapi diharapkan dapat mengevaluasi dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Di sini guru dapat melihat atau pendidik dapat melihat perkembangan dari peserta didiknya itu, baik dalam peserta didik dapat memahami apa yang disampaikan oleh pendidik ataupun belum gitu ya. Di sini ketika tahap evaluasi, pendidik akan mengetahui peserta didik mana yang melakukan perkembangan yang cepat ataupun melakukan satu perkembangan yang lambat, itu bisa diketahui dalam tahapan evaluasi. Seperti itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.